morning anak-anak teacher semuanya. How are you today? I am great. Luar biasa semuanya, tetap semangat kan? Iya, hari ini adalah hari Jumat. Kita mau tetap beribadah kepada Tuhan, kita mau tetap memuji Tuhan. Siapa yang semangat, tepuk tangannya? Iya, kita mau bernyanyi sama-sama happy ya, happy ye. Karena hati yang gembira adalah obat yang manjur. Sekarang kita mau menyiapkan hati kita untuk menyembah Tuhan Yesus yang baik dalam hidup kita. Mari kita datang dengan sepenuh hati. Kita mau naikkan pujian, Ku Rindu Kau Tuhan, lebih dari segalanya. Kaulah
berdoa, ikuti teacher berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Kami bersyukur buat kasih Tuhan dalam hidup kami. Pagi hari ini kami mau belajar firman Tuhan. Berkati kami supaya kami mengerti dan dapat melakukan firman-Mu, sehingga hidup kami berbahagia. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Matius 1, Lukas 2, ayat 1-7. Inilah silsilah Yesus Kristus anak Daud, anak Abraham. Jadi seluruhnya ada 14 keturunan dari Abraham sampai Daud, 14 keturunan dari Daud sampai pembuangan ke Babel, dan 14 keturunan dari pembuangan ke Babel sampai Kristus. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. Pada waktu itu, Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah, menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Bethlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria, tunangannya yang sedang mengandung. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Kota itu menjadi ramai sekali. Tidak ada penginapan untuk Yusuf dan Maria. Akhirnya, Yusuf menemukan sebuah tempat untuk menginap, sebuah kandang binatang. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin. Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung. Lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Immanuel, Allah menyertai kita. Dan Yusuf menamakan dia Yesus. Nah, anak-anak semua sudah menonton kan cerita firman Tuhan tentang kelahiran Tuhan Yesus.
Nah, dari cerita ini kita belajar. Yang pertama, kelahiran Tuhan Yesus ke dunia sudah diberitahukan sejak dahulu kala. Tuhan menyediakan penebus dalam hidup kita. Dan yang kedua, Tuhan Yesus lahir di palungan dengan segala kesederhanaan. Iya, Tuhan Yesus meninggalkan sorga yang mulia dan mau datang ke dunia untuk kita semua, untuk menebus semua dosa-dosa kita. Dan yang ketiga, kita belajar dari cerita hari ini bahwa namanya juga Immanuel, artinya Allah beserta dengan kita. Ya, Tuhan Yesus datang menebus kita, menyatakan bahwa Dia adalah Allah yang beserta dengan kita semua. Oke, mari kita berdoa bersama-sama di hadapan Tuhan. Siapkan hatimu di hadapan Tuhan. Kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu yang mengajarkan kami pagi hari ini untuk datang dan berseru kepadamu. Karena Engkau Tuhan yang akan menolong setiap kami, memberikan kelegaan bagi kami, sehingga setiap susah kami, setiap masalah Tuhan yang kami merasa berat, susah, kami percaya ketika kami datang sungguh kepada Tuhan, Tuhan akan menolong dengan cara yang ajaib. Terima kasih Tuhan, berkati setiap kami semuanya ada dalam perlindungan Tuhan. Berkati sepanjang hari ini kami akan mengikuti kegiatan belajar. Tuhan berkati semuanya, diberkati dengan hikmat, kesehatan, dan kekuatan, bahkan semangat dan sukacita. Terima kasih Tuhan, berkatilah Papa dan Mama kami dengan kesehatan, juga kekuatan, juga pekerjaan, diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa Tuhan juga untuk kota Batam. Kami perkatakan diberkatilah kota Batam di dalam nama Tuhan Yesus. Batam penuh kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkatilah seluruh pemimpin yang ada di kota ini, dari wali kota sampai RT RW. Terima kasih Tuhan, kami berdoa juga untuk bangsa Indonesia. Kami minta belas kasihan Tuhan tercurah atas bangsa kami, sehingga bangsa kami dipulihkan, dibebaskan dari segala sakit penyakit, dari segala hal yang jahat. Tuhan berkati dengan perlindungan darah-Mu yang kudus. Orang-orang yang sakit virus corona Tuhan sembuhkan dan pulihkan. Kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus, virus corona dihapuskan, dilenyapkan, dihancurkan. Engkau boleh memberkati kami semua dengan kesehatan dan perlindungan. Engkau Bapa yang baik bagi hidup kami. Berkati kami semua Tuhan. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Kita semua yang percaya katakan amin. Oke, semangat belajar hari ini. Semangat, semangat, semangat. Tuhan Yesus memberkati anak-anak teacher sekalian. Terima kasih para orang tua. Tuhan Yesus memberkati.